Ibu ini apa ya? Hmm? Ibu apa? Ibu ini. PK. Itu ibu ya? Iya, ibu ketua BPK. Iya, kabur lah. Sebelah situ tuh. Iya. Nggak belum. Ya, Saudara, hari ini Panglima TNI, yakni calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan dilantik oleh Presiden, dan tampak hadir di sini Laksamana Yudo Margono sudah bersiap untuk menghadiri prosesi pelantikannya sebagai Panglima TNI. Sebelumnya pekan lalu dalam paripurna DPR telah menyetujui bahwa Panglima TNI, yaitu calon tunggal bernama Laksamana Yudo Margono, akan dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Prosesi masih menunggu Presiden Joko Widodo yang nantinya juga akan melantik secara resmi di Istana Kepresidenan Jakarta. Sebelumnya Komisi 1 DPR RI telah menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Persetujuan ini diputuskan setelah Komisi 1 DPR menggelar fit and proper test pada 2 Desember lalu. Kemudian pada tanggal 13 Desember, Laksamana Yudo Margono disahkan menjadi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Yudo merupakan Panglima TNI yang berasal dari Matra TNI Angkatan Laut. Dan saat ini Yudo Margono juga memiliki masa yang rencananya akan memasuki masa pensiun 1 tahun mendatang, yaitu pada bulan November 2023. Yudo Margono merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut atau AAL ke-33 pada tahun 1988. Masa jabatan yang akan diemban oleh Laksamana Yudo Margono selama 1 tahun mendatang, karena akan memasuki masa pensiun pada bulan November 2023. Sebelumnya dalam pemaparan visi dan misi, Laksamana Yudo Margono memaparkan terkait dengan NKRI atau Presiden TNI Republik yang Indonesia patriot terhadap dan Wakil Presiden NKRI. Republik Yudo Indonesia Margono juga menjanjikan tiba di tempat TNI yang acara. tidak arogan dan juga tidak menyakiti hati rakyat. Kita dengarkan bersama bagaimana prosesi pelantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono oleh Presiden Joko Widodo. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 91 TNI tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SE.MA MSc NRP 31100 dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Laksamana TNI Yudo Margono SE.MM NRP 9168P sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Panglima TNI, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Laksamana TNI Yudo Margono SE.MM, apakah saudara beragama Islam? Islam. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit, sikap prajurit, bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Laksamana TNI Yudo Margono dimohon menuju meja penandatanganan.
Kepada para saksi dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para saksi dan Laksamana TNI Yudo Margono dimohon kembali ke tempat semula. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan serta penyerahan tongkat komando Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Kepada pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Diikuti para tamu undangan lainnya. Dia ngumpet di belakang lu. Mentang-mentang lu tinggi, dia ngumpet di belakang. Izin masih salaman Pak sekarang sama Kapolri Pak. Siapa? Ini masih keseangkatan. Ya, itu tadi prosesi pelantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Istana Kepresidenan Jakarta, dan pelantikan langsung disematkan oleh Presiden Joko Widodo dengan penyematan lencana dan juga sumpah jabatan yang dibacakan oleh Laksamana Yudo Margono. Pada momen ini juga mendapatkan ucapan selamat dari para tamu undangan, yakni Wakil Presiden, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan juga Menko Polhukam Mahfud MD, dan juga mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Ketua DPR, dan juga Megawati Soekarno Putri turut hadir, dan juga tadi sebelumnya ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Laksamana Yudo Margono juga dikenal sebagai sosok yang sederhana karena dibesarkan dari keluarga petani di Madiun, Jawa Timur. Sebelumnya karir gemilang dari Laksamana Yudo Margono di militer sempat memiliki catatan penting pada saat menjabat sebagai Panglima Komando Armada 1 pada tahun 2018 yang turut
mencari kotak hitam dari Lion Air yang saat itu jatuh di Karawang, Jawa Barat. Selain itu juga Laksamana Yudo Margono sempat menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 pada tahun 2020 dan juga Laksamana Yudo dinilai mampu meredam ketegangan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau pada saat itu yang muncul adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal nelayan dari Tiongkok. Dan saat terakhir juga Laksamana Yudo Margono sempat turut serta membantu pemerintah dalam mengatasi penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2020 hingga 2022 ini. Dan jabatan terakhir yang diemban oleh Laksamana Yudo yakni Kepala Staf Angkatan Laut. Pelantikan Panglima TNI ini merupakan prosesi di mana Jenderal Andika Perkasa telah memasuki masa pensiun pada akhir Desember ini dan Laksamana Yudo Margono telah menjalani proses fit and proper test pada tanggal 2 Desember lalu di Komisi 1 DPR RI dan juga telah mendapatkan persetujuan dari Paripurna DPR pada tanggal 13 Desember lalu yang menyetujui bahwa Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI. Laksamana Yudo merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut pada tahun 1988. Laksamana Yudo memiliki visi yang akan membangun poros maritim dan juga akan jalankan visi misi dari Presiden yang untuk memajukan poros maritim Indonesia. Sebelumnya, Yudo Margono juga berjanji akan mewujudkan institusi TNI sebagai patriot Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan memperkokoh 3 matra dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Salah satu bagian ada 4 poin pada saat pemaparan visi misi di depan Komisi 1 DPR, yakni menyampaikan terkait dengan akselerasi pembangunan SDM TNI yang unggul dan kedua peningkatan kesiapan operasional personel ataupun alutsista alat utama sistem senjata hingga TNI memiliki kesiapsiagaan yang tinggi yang dapat dilakukan kapanpun sesuai dengan kebutuhan dan juga perintah dari Presiden Joko Widodo. Yang ketiga, Yudo juga berjanji akan menjalankan program penguatan implementasi konsep Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI yang akan menjadi pelaksana perintah Panglima TNI. Dan yang terakhir, program implementasi reformasi birokrasi dan kultur TNI untuk menunjang tugas dan tanggung jawab TNI dalam menegakkan kedaulatan NKRI. Sebelumnya dalam visi misi juga Laksamana Yudo Margono berjanji tidak ada lagi oknum TNI yang akan melakukan hal-hal ataupun tindakan yang tidak terpuji, terutama yang bersikap arogan dan juga dapat menyakiti hati rakyat atau masyarakat. Itu tadi prosesi penandatanganan dan juga sumpah jabatan dan juga penyematan lencana Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo yang juga turut disaksikan bersama oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Laksamana Yudo Margono dikenal sebagai sosok yang sederhana karena dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga petani di Madiun, Jawa Timur. Dan perjalanan karir militer dari Laksamana Yudo juga gemilang. Pada tahun 88 lulus dari Akademi Angkatan Laut dan juga
Dalam perjalanan karirnya, Yudo Margono sempat menjabat sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil, dan pada tahun 2018 hingga 2019 Yudo Margono mengemban amanat sebagai Panglima Komando Armada 1 yang menduduki wilayah laut Indonesia bagian barat. Dan di masa tahun 2018 itu Laksamana Yudo turut membantu bersama TNI AL mencari kotak hitam pada saat itu pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Selain itu, Yudo Margono juga pada tahun 2020 mengemban amanat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangko Gap Wilhan 1. Yudo dinilai mampu meredam ketegangan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau yang saat itu sempat muncul adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal nelayan Tiongkok. Di tahun yang sama, Laksamana Yudo Margono pada tahun 2020 juga turut serta menangani pandemi COVID-19 dan aktif terutama juga melakukan pemulangan WNI dari Tiongkok ke tanah air, terutama untuk menangani pandemi COVID-19. Selain itu juga sempat diperintahkan juga oleh Presiden Joko Widodo untuk membantu pembangunan rumah sakit darurat bagi pasien COVID-19 di Pulau Galang dan juga Wisma Atlet. Sebelumnya, Laksamana Yudo Margono menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Aji yang memasuki masa pensiun pada tahun 2020 lalu. Dan saat ini Yudo Margono menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada bulan Desember. Sebelumnya, Laksamana Yudo Margono turut menjalani proses fit and proper test atau uji kelayakan pada tanggal 2 Desember lalu di Komisi 1 DPR RI, dan kemudian pada tanggal 13 Desember 2022 DPR dalam paripurnanya menyetujui usulan atau penunjukan dari Presiden Joko Widodo Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, dan hari ini Laksamana Yudo Margono telah disematkan dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Panglima TNI. Laksamana Yudo Margono ditunjuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun. Yudo yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Berbagai jabatan dan tugas telah diemban Laksamana Yudo Margono sebelum ditunjuk oleh Presiden menjadi Panglima TNI. Di antaranya menjabat sebagai Panglima Komando Armada 1 atau Pangko Armada 1 Panglima Komando, lalu kemudian menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangko Gap Wilhan 1 hingga ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 2020. Visual yang Anda saksikan ini adalah prosesi pembacaan dan juga penandatanganan jabatan sebagai Panglima TNI di hadapan Presiden Joko Widodo dan juga disaksikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Menhan Prabowo Subianto. Dalam pemaparan visi misi di Komisi 1 DPR RI, sebelumnya Laksamana Yudo Margono juga memiliki komitmen untuk meneruskan
apa yang menjadi program dari Jenderal TNI Andika Perkasa untuk melanjutkan kebijakan keamanan di tanah Papua, menuntaskan sejumlah kasus pidana yang turut melibatkan TNI, serta menuntaskan program pembangunan alutsista melalui pemenuhan kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force atau MEF. Selain itu, Laksamana Yudo juga memaparkan visi misinya pada 2 Desember lalu di depan Komisi 1 DPR RI. Ia menjanjikan akan mewujudkan institusi TNI sebagai patriot negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperkokoh 3 matra dalam menjaga kedaulatan NKRI. Selain itu, Laksamana Yudo juga berjanji akan meneruskan pembangunan TNI untuk mewujudkan TNI yang kuat sehingga mampu menjadikan bangsa Indonesia bermartabat di mata dunia. Sebelumnya, proses pelantikan juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga Menhan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Jenderal Andika Perkasa, dan juga ada Ketua DPR Puan Maharani, disertai Megawati Soekarno Putri dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tampak di kediaman Laksamana Yudo mendapatkan ucapan selamat dari Pak Satuan TNI Angkatan Laut dan juga keluarga. Laksamana Yudo Margono diketahui merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut pada tahun 88. Laksamana Yudo Margono telah ditunjuk menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun. Yudo merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut pada tahun 1988 dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Sejumlah jabatan telah diemban oleh Laksamana Yudo Margono sebelum dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Laksamana Yudo diantaranya pernah menjabat sebagai Panglima Komando Armada 1 atau Pangko Armada, Panglima Komando, lalu kemudian menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 dan kemudian ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Laksamana Yudo juga dikenal
dari sosok yang sederhana karena memiliki latar belakang dari keluarga sederhana atau dari kalangan petani, dan kemudian Yudo Margono menjalani Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1988. Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini ditetapkan Ya saudara, ini tadi prosesi pelantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Istana Kepresidenan Jakarta. Sebelumnya proses penyematan dan juga sumpah jabatan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, dan juga Menhan Prabowo Subianto. Dan juga disaksikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga mantan Panglima TNI yang sebelumnya, yakni Jenderal Andika Perkasa. Prosesi penyematan ini juga turut disaksikan oleh Ketua DPR Puan Maharani dan disertai oleh Megawati Soekarno Putri. Laksamana Yudo Margono ditunjuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun. Yudo merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Berbagai jabatan telah diemban oleh Laksamana Yudo Margono sebelum ditunjuk sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Di antaranya pernah menjabat sebagai Panglima Komando Armada 1 atau Pangko Armada 1, lalu kemudian Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangko Gapwilhan 1, dan terakhir sempat ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di hadapan Komisi 1, Laksamana Yudo juga memaparkan visinya sebagai Panglima TNI yang ia tuliskan sebagai
pemaparan sebagai visi misi Panglima TNI. Ia berjanji mewujudkan institusi TNI sebagai patriot Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan memperkokoh 3 matra dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Laksamana Yudo Margono juga berjanji akan meneruskan pembangunan TNI untuk mewujudkan TNI yang kuat sehingga mampu menjadikan bangsa Indonesia bermartabat di mata dunia. Sebelumnya, Laksamana Yudo juga berjanji akan melanjutkan kebijakan dari Jenderal TNI Andika Perkasa untuk mewujudkan keamanan di tanah Papua dan juga menuntaskan kasus pidana yang melibatkan oknum TNI serta menuntaskan program pembangunan alutsista melalui pemenuhan kekuatan pokok minimum atau minimum essential force. Dalam mewujudkan visi misi sebagai Panglima TNI, Yudo juga sempat memaparkan pada tanggal 2 Desember lalu di hadapan Komisi 1 ada 4 program yang diutamakan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, yaitu mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia TNI yang unggul. Kedua, peningkatan kesiapan operasional personel ataupun alat utama sistem senjata alutsista sehingga TNI dapat memiliki kesiapsiagaan yang tinggi untuk digerakkan kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Lalu ketiga, Yudo juga akan menjalankan program penguatan implementasi konsep Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan TNI yang akan menjadi pelaksana perintah Panglima TNI. Dan yang keempat, Laksamana Yudo juga akan mewujudkan program implementasi reformasi birokrasi dan kultur TNI untuk menunjang tugas dan tanggung jawab TNI dalam menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Sebelumnya, Laksamana Yudo juga memaparkan berjanji tidak ada lagi oknum TNI yang akan melakukan tindakan atau hal-hal yang tidak terpuji dan juga tidak ada lagi oknum TNI yang bersikap arogan ataupun juga yang dapat menyakiti hati rakyat. Ini adalah visual Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pasca prosesi pelantikan Panglima TNI. Presiden Joko Widodo didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani dan juga disertai oleh Megawati Soekarno Putri. Yudo Margono dibesarkan di Madiun, Jawa Timur dan dikenal sebagai sosok sederhana karena lahir dan dibesarkan dari kalangan petani. Dan sebelumnya diketahui Yudo Margono menjalani karir militer yang berawal dari Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1988. Ia sempat juga mengemban sebagai Kepala Departemen Operasi atau Kadepops KRI Ki Hajar Dewantara 364. Setelah itu juga Yudo Margono memiliki kemampuan dan keahlian di bidang militer terutama di Angkatan Laut sebagai Komandan KRI Pandrong 801, Komandan KRI Sutanto 877, Komandan KRI Ahmad Yani 351, lalu kemudian menjabat Komandan Lanal Tual, lalu kemudian Komandan Lanal Sorong dan juga Komandan Satkat Koar Matim. Dan kemudian karir gemilang dari Laksamana Yudo tercatat pada tahun 2017 hingga 2018 saat menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Lintas Laut atau Kolin Lamil. Ya, kita dengarkan bersama keterangan pers dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pasca pelantikan yang dilakukan
oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Arahan Pak. Sama kasal Pak. Sama kasal. Agenda pertama itu. Agenda pertama. Sabar. Agenda pertamanya sabar. Ngajak wartawan berlayar Pak. Sama kasal. Enggak lagi sama Pak Yudo ya. Udah. Tempat di mana para wartawan berada. Selamat siang Pak. Siang, Pak Yu. Ya tadi baru saja telah kita lantik Laksamana TNI Yudo Margono, samping saya, sebagai Panglima TNI, dan saya sudah pesan ke Panglima TNI untuk yang pertama menjaga kedaulatan NKRI, yang kedua menjaga persatuan dan persatuan kita. Kemudian juga menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sekarang sudah paling tinggi. Kepercayaan harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus ditingkatkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Aku nanti Pak. Untuk pengganti gimana Pak? Staf Angkatan Lautnya Pak. Ya, secepatnya. Sudah. Nama calonnya Pak yang Calonnya yang jelas bukan dari bintang 1, bukan dari bintang 2, tapi dari bintang 3. Nanti kalau sudah, nanti segera kita lantik. Pak Yudo menjanjikan Pak terhadap Panglima terkait pemilu. Iya, juga menjaga, yang paling penting menjaga netralitas TNI agar tidak ketarik-tarik dalam politik praktis yang penting, karena dan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas negara kita, karena ini juga penting. Stabilitas politik, stabilitas keamanan itu penting dalam rangka pembangunan negara kita, dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita dalam situasi yang tidak pasti karena ketidakpastian global. Pak Yudo menjanjikan pendekatan yang lebih humanis di Papua. Apakah ada perintah khusus untuk mengurangi tentara di Papua, Pak? Saya kira baik, pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Papua juga baik, tetapi memang harus tegas. Karena kalau kita nggak tegas di sana, HKB selalu berbuat seperti itu, ya nggak akan selesai masalahnya. Iya. Terima kasih Pak Presiden. Pak Argentina menang, nonton nggak Pak Argentina? Saya kemarin nonton Persib melawan Persis. Iya bener kok, gimana sih? 2-1
Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Banyak Pak Jokowi, sehat-sehat. Pak Yudo. Bilang, yuk, Pak Yudo. Yuk, Pak Mendak. Keterangan dari Presiden cukup. Pilar-pilar ya. Pak pilar. Dia mau tapi ngantar dulu. Di sini apa di pilar? Oh, di arah. Itu tadi keterangan dari Presiden Joko Widodo didampingi oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan juga Menhan Prabowo Subianto. Dan ini prosesi terakhir dan juga telah diucapkan sumpah jabatan maupun penyempatan lencana bagi Laksamana Yudo Margono. Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers tadi menyatakan bahwa tugas yang diemban oleh Panglima TNI yaitu menjaga kedaulatan NKRI dan juga menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga menjaga tingkat kepercayaan pada TNI yang disebut oleh Jokowi saat ini TNI yang tertinggi, dan diharapkan TNI terus menjaga profesionalitasnya. Selain itu Jokowi juga berpesan untuk turut menjaga netralitas agar tidak mudah ketarik atau ditarik dalam politik praktis, karena kita mengingat bahwa baik kita mendengarkan kembali keterangan pers dari Laksamana Yudo Margono. Dan menjaga, mempertahankan citra TNI yang menjadi kepercayaan masyarakat. Ya, tentunya itu akan menjadi prioritas saya. Nah, awal ini nanti kan ada exit briefing nanti dari Panglima TNI Pak Andika yang lama. Nanti tentunya saya akan entry briefing dulu. Kita kumpulkan dulu para staf, para kepala staf angkatan, kemudian juga staf TNI untuk merumuskan itu, baru kita melangkah yang kemarin saya sampaikan sesuai dengan program prioritas saya yang 4 itu. Pak, terkait netralitas TNI tadi Tuh, Pak, yang kan sudah kita jamin, beliau sudah menyampaikan itu. Itu harus menjadi, nanti akan menjadi perhatian saya. Kita dari dulu kan TNI netral kan. Ya, nah itu akan kita bertahan terus, apalagi di tahun politik tentunya harus menjaga kondisivitas politik maupun situasi yang ada ini. Pak, gimana sih Pak praktiknya menjalankan pendekatan humanis ketika tantangan ancaman dari PKB meningkat, bukan tidak bertolak belakang? Ya sih, sekarang ini kan operasinya lebih ditonjolkan operasi teritorial. Ya mungkin bukan operasi militer. Nah itu yang perlu digaris bawahi. Tentunya tetap tegas kan sesuai dengan hukum yang ada. Artinya Pak akan ada pengurangan pasukan Pak? Ya nanti tentunya akan kita evaluasi dulu, baru nanti saya laporkan Pak Presiden situasi yang ada. Nanti saya kan kesempatan pertama akan datang ke sana bersama dengan Kepala Staf Angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Masukan-masukan juga dari para prajurit yang di lapangan, juga dari pemerintah daerah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Apa yang harusnya kita, tentunya kan perlu pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana. Jadi nggak harus langsung belum sudah diputuskan nanti saya memutuskan, belum memutuskannya setelah saya cek dulu, baru nanti saya laporkan Pak Presiden. Apakah ada arahan khusus dari Presiden Pak untuk mencegah meluaskan dinamika yang terjadi di bersama kawasan Asia? Ya, itu kan sudah kita sepakati dari awal. Perintahnya beliau waktu saya pangku Kabelhan itu kan. Untuk plannya nanti akan seperti apa Pak? Apa? Untuk rencana ke depan? Nah tentunya akan saya gelar operasi khusus di sana, PAM perbatasan, ya PAM perbatasan yang khusus melaksanakan di wilayah Natuna itu, wilayah Laut Cina Selatan itu, Laut Natuna Utara yang sudah kita buat di peta kita. Jadi lebih fokus nanti kita buat operasi bersama-sama dengan TNI AU. Nah nanti akan dikendalikan oleh Kogabelan 1. Pak, soal citra ya, Mahfud. Karena yang lalu waktu saya Pak Kogabelan kan efektif gitu, saya mimpin langsung di situ. Nah gabungan antara udara, laut, dan juga nanti Batuan Komposit Darat yang ada ini kita gabungkan jadi satu sehingga lebih efektif. Pak Mahfud juga minta mengusut untuk pensiunan TNI dan Polri yang punya bisnis ilegal. Gimana tanggapannya Pak? Ya, nanti kita cek dulu lah. Kita kan mempunyai POM TNI, mempunyai POM Angkatan kan masing-masing. Terus mempunyai Intel, ya, mempunyai
Dispamal, Dinas Pengamanan Angkatan Laut, kemudian Dinas Pengamanan Darat, punya Sintelal. Nah, tentunya dengan adanya info seperti itu, nanti kita cek dulu. Saya sudah sampaikan kemarin untuk reformasi birokrasi dan juga organisasi. Nah, tentunya ya harus bersih semuanya. Pak, masa jabatan kurang dari 1 tahun, apakah akan jadi kendala, Pak? Begini loh, maksud saya dari dulu nggak pernah berpikir tentang masa jabatan berapa lama, berapa panjang. Yang penting kita melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita, ya, kita laksanakan seoptimal mungkin demi negara dan bangsa seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden. Kalau masa jabatan itu ya terserah, kan sudah ada batasnya masing-masing. Nanti kalau kita dikit-dikit selalu berendorse, aku itu kita nggak akan optimal bertugas. Ya udah, kita melaksanakan tugas secara optimal saja. Pengganti Kasal parahannya buat Kasal. Tadi disampaikan oleh Pak Presiden, beliau yang memiliki hak prerogatif. Sudah dijawab, yang jelas bukan bintang 1, bukan bintang 2. Yang jelas dari Angkatan Laut. Besok ya saya ucap di Mabes TNI. Terima kasih Pak. Itu tadi keterangan pers dari Laksamana Yudo Margono pasca dilantik sebagai Panglima TNI. Tadi Laksamana Yudo juga menyatakan siap untuk memenuhi amanah yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjaga netralitas, terutama memasuki tahun politik di 2003 hingga 2024 mendatang. Selain itu, Yudo Margono juga menyinggung persoalan di Papua dan tetap menyatakan akan melakukan komunikasi dan juga akan menuju Papua untuk evaluasi terkait dengan kebijakan di Papua. Namun demikian, seperti yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Laksamana Yudo juga akan menerapkan pendekatan humanis dan juga menerapkan tindakan yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, Laksamana Yudo tidak akan melakukan pendekatan terkait dengan operasi militer. Selain itu, Laksamana Yudo juga menyinggung terkait dengan penjagaan wilayah di Laut Natuna, Kepulauan Riau, dan sebelumnya saat menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I TNI pada saat itu, Laksamana Yudo menyatakan bahwa saat ini dia akan melakukan operasi perbatasan seperti yang sama dilakukan pada saat 2020 lalu. Baik saudara, informasi terkini dari pelantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Istana Presidenan Jakarta akan kami hadirkan kembali setelah jeda.